we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself come. Halo guys semuanya, pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan tentang kategori salah fokus dalam berargumen. Nah, apa yang dimaksud dengan kategori salah fokus adalah ketika argumen atau tanggapan yang kita berikan tidak menyasar inti dari topik argumen, tapi malah mengungkapkan hal lain yang sebetulnya tidak relevan dengan topik argumen. Kesalahan ini bisa terjadi jika kita tuh tidak objektif dan membiarkan perasaan atau asumsi pribadi mempengaruhi proses berpikir. Oke, dalam kategori salah fokus itu terbagi menjadi beberapa bagian dan untuk saat ini akan menjelaskan tentang kesalahan logika atau logical fallacy yang artinya adalah cacat atau sesat dalam berpikir. Oke, berikut ini ada 4 kesalahan logika yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Misalnya, menyerang kondisi fisik seseorang, menyerang latar belakang seseorang, atau kepercayaan pembuat argumen bukan isi dari argumen tersebut. Yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang tidak kita sukai. Contoh kasusnya adalah misal membaca berita. Dalam beritanya presiden itu mengungkapkan bahwa mulai tahun depan warga Indonesia akan wajib militer. Nah, misal itu membantahnya. Misal beralasan bahwa negara yang menerapkan wajib militer itu adalah Korea Selatan dan Indonesia itu tentunya bukan negara Korea Selatan. Jadi dia tidak mau mengikutinya dan membantahnya gitu. Itu tuh karena ada ketidaksukaan dari misal sendiri terhadap negara Korea Selatan yang dia anggap bahwa negara Korea Selatan itu berpengaruh buruk khususnya buat para pemuda-pemuda gitu, karena para pemuda itu jadinya lebih condong ke budaya Korea Selatan dan juga lebih fokus pada K-popersnya dan lain-lain. Jadi dirasa misal itu tidak menyetujui karena ada hal yang tidak suka dari Korea Selatan, padahal bisa jadi mungkin wajib militer itu akan baik di masa depan untuk Indonesia. Yang ketiga adalah tukekwe, yang artinya argumen yang diberikan itu tidak sesuai dengan isi argumennya. Contoh kata dalam argumen ini adalah kamu juga. Contohnya di lingkungan sekolah adalah Risma yang mengingatkan Salma untuk selalu pakai ciput supaya menutupi aurat dan tidak dihukum oleh guru. Namun Salma tuh menjawab, kamu juga Risma jarang pakai ciput, baru kali ini aja, jadinya sekarang bilang ke aku kayak gitu. Di sini Salma menjawab kayak gitu, itu menandakan bahwa dia tidak fokus kepada isi dari argumennya, tapi malah menyerang sosok pribadi dari orang lain, atau dia berargumen tidak sesuai dengan isi argumen yang sedang dibahasnya. Yang keempat adalah fokus terhadap pendapat mayoritas, jadi menganggap bahwa pendapat yang benar itu ketika banyak yang menyetujuinya gitu. Contoh kasusnya adalah warga Indonesia banyak sekali yang memilih Prabowo sebagai presiden, dan dia yang belum punya pilihan karena melihat orang banyak memilih Pak Prabowo, jadi akhirnya dia juga memilih Pak Prabowo karena dirasa karena banyak yang milih, jadi pasti itulah yang terbaik. Di bagian pertama sudah dibahas tentang kesalahan logika, dan di bagian kedua ini adalah tentang lompatan berpikir, yang artinya adalah terburu-buru membuat kesimpulan dengan premis yang tidak cukup. Berikut ini adalah jenis-jenis lompatan logika. Adalah yang pertama, kesalahan A sebelum B menganggap A menyebabkan B. Contoh kasusnya adalah misalkan perempuan itu kelihatannya ramah dan baik, tapi dia mempunyai banyak pacar. Alasan hubungan itu tidaklah rasional. Yang kedua adalah kesalahan membesar-besarkan masalah. Ini tuh terjadi ketika seseorang tidak menyukai atau tidak menyetujui argumen dari lawannya, sehingga memberitahu orang-orang atau berargumen bahwa dampak dari argumen orang B itu adalah salah gitu, atau dibesar-besarkan pula supaya argumen yang dia berikan itu dapat diterima oleh pendengarnya gitu. Contoh kasusnya adalah misalkan orang A itu bilang buku ini tuh harus dikritik karena ada beberapa faktanya yang sudah tidak tepat. Lalu orang B menjawab, jadi kamu menghina buku ini? Padahal A hanya menyatakan bahwa dalam buku tersebut ada beberapa fakta yang tidak tepat, tapi dia tidak menghina buku itu. Yang ketiga adalah kesalahan menyodorkan dilema palsu. Contohnya, orang A ini bertanya kepada B, hai B, apakah kamu sudah tidak mengkonsumsi narkoba? B bingung menjawabnya, karena jika dia bilang tidak mengkonsumsi narkoba, berarti bisa beranggapan bahwa B mengkonsumsi narkoba, tapi sekarang sudah tidak gitu. Tapi kalau misalkan B menjawab ya, tapi B tidak pernah mengkonsumsi narkoba, jadi pertanyaan itu atau jawaban itu jadi dilema gitu, karena bingung untuk memberikan jawaban. Yang keempat adalah kesalahan menggunakan ketidaktahuan. Contohnya adalah Nina itu tidak percaya kalau bumi itu bulat karena belum ada yang benar-benar pernah melihat langsung bahwa bumi itu bulat. Makanya Nina tidaklah percaya. Yang selanjutnya, atau di video ketiga dalam resume yang ibu berikan adalah tentang 6 jenis sesat berpikir yang umum terjadi.
Nah, untuk selanjutnya akan ada penjelasan tentang logical fallacy sama seperti tadi, namun ini dalam beda sumber, di mana menyatakan 6 jenis sesat berpikir yang umum terjadi. Yang pertama adalah hasty generalization, atau yang bisa kita ketahui adalah menggeneralisasikan sesuatu dengan sampel yang kecil gitu atau sedikit. Contoh kasusnya adalah perempuan ini berdebat dengan seorang laki-laki, dan pada saat itu dirasa pendapat perempuan itu lebih kuat dan lebih benar gitu daripada pendapat laki-laki. Nah, oleh kejadian tersebut mengambil kesimpulan bahwa perempuan itu selalu benar dan laki-laki itu selalu salah, dan itu digenerasikan untuk semuanya, bukan untuk satu orang itu. Padahal sampel seorang laki-laki itu tidak cukup untuk mewakilkan seluruh laki-laki yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah circular reasoning atau pengambilan keputusan yang berputar-putar. Contoh kasusnya adalah yang tercipta duluan itu ayam karena ayam menciptakan telur, tapi telur menciptakan ayam dan telur tercipta oleh ayam. Argumen berputar-putar tanpa bukti dan tanpa argumen tersebut berputar-putar. Yang ketiga adalah Shriveley's Law, atau satu langkah kejadian akan menimbulkan langkah-langkah kejadian selanjutnya yang terlalu panjang. Untuk kasusnya adalah jika memberikan tenggat waktu untuk mahasiswa yang mengambil cuti pribadi, maka tenggat waktu itu tidak berarti apa-apa, sehingga sebaiknya dihilangkan saja. Yang keempat adalah strawman, atau argumen yang dibuat-buat sengaja untuk menyerang lawan, padahal argumen itu palsu. Kayak contoh kasusnya adalah A bilang bahwa buku ini harus dikritik karena ada beberapa faktanya yang sudah tidak tepat. B menjawab, jadi kamu menghina buku ini? Padahal A sebetulnya tidak benar untuk menghinanya. Dia cuma menyebutkan bahwa buku ini harus dikritik karena ada faktanya yang sudah tidak tepat. Di situ ada namanya untuk menyerang lawan gitu, dengan mengatakan hal-hal yang sebetulnya itu tidak betul. Yang kelima adalah ad hominem, atau argumen yang diajukan kepada lawan untuk menyerang lawannya, menyerang pribadi lawan, bukan isi dari argumen itu sendiri. Contohnya adalah Stephen Hawking. Dia adalah seseorang yang duduk di kursi roda gitu, namun beliau tuh berargumen dan menjelaskan banyak tentang alam, dan ada yang membantah dia bahwa Stephen Hawking tahu apa karena cuma duduk di kursi roda. Belum tentu dia tahu dunia karena dia cuma duduk di kursi roda. Yang keenam atau yang terakhir adalah false dichotomy, ketika argumen disangka hanya ada dua alternatif. Contohnya, jika kamu memakai produk Israel, maka kamu mendukung Israel dan jadinya kamu kafir. Padahal masih banyak gitu ya alternatif lain, tidak hanya itu untuk menjudge bahwa dia itu mendukung Israel. Berikut contoh pemisalan untuk cara menyikapi berita secara kritis. Yang pertama, periksa reaksi emosional kita setelah membaca berita. Misalkan, kamu membaca berita yang menyatakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar lagi. Jika reaksi pertama kamu adalah marah atau kecewa, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah emosi itu dipengaruhi oleh isi berita tersebut atau karena pengalaman atau pandangan pribadi kamu? Emosi yang kuat bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk berpikir kritis. Yang kedua, ingat dari mana kita mendapatkan sebuah berita. Kamu menemukan berita tentang peristiwa besar dari grup WhatsApp keluarga atau media sosial. Nah, ingatlah bahwa informasi dari media sosial atau pesan berantai seringkali tidak diverifikasi. Jadi, penting untuk mencari sumber berita dari media yang lebih kredibel sebelum mempercayainya. Yang ketiga adalah memperhatikan judul berita. Misalkan, kamu membaca judul berita yang berbunyi, obat ajaib baru sembuhkan semua jenis kanker. Nah, judul yang terlalu sensasional seringkali digunakan untuk menarik perhatian pembaca, sehingga penting untuk membaca isi berita dengan kritis dan melihat apakah klaim tersebut didukung oleh data dan penelitian yang valid. Untuk yang keempat, yaitu periksa medianya harus kredibilitas. Bayangkan jika kamu membaca berita tentang bencana alam dari situs yang tidak terkenal dan tidak memiliki reputasi jurnalistik yang baik. Sebaiknya cari berita yang sama di situs media yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti Kompas atau yang lainnya, memastikan bahwa informasi tersebut benar. Untuk yang kelima, waspadai waktu penayangan waktu berita. Jika kamu melihat berita tentang wabah penyakit yang baru muncul, tetapi saat kamu memeriksa tanggalnya, ternyata berita tersebut sudah berusia lebih dari 5 tahun. Berita lama yang dibagikan kembali bisa menyesatkan karena konteks dan situasinya mungkin sudah berubah. Untuk yang keenam, waspadai kutipan dalam suatu berita. Misalkan sebuah berita mengutip seorang ahli yang berkata,
vaksin tidak efektif dalam jangka panjang. Nah, pastikan bahwa ahli tersebut memang benar-benar memiliki keahlian di bidang vaksin dan kesehatan, serta mampu mempertanggungjawabkan pertanyaannya atau pernyataannya, bukan hanya opini yang tidak berdasarkan fakta ilmiah. Untuk yang ketujuh, periksa tautan yang bertaut ke media lain. Jika berita yang kamu baca mengutip sumber lain, klik dan periksa apakah tautan tersebut mengarah ke sumber yang kredibel. Misalkan, jika ada klaim yang mengatakan Badan Kesehatan Dunia menyarankan untuk menghindari makanan X. Nah, pastikan bahwa tautan tersebut benar-benar mengarah ke situs resmi WHO dan bukan situs yang tidak jelas. Untuk yang kedelapan, cermati foto yang dipakai. Kamu bisa melihat berita yang menyatakan tentang kerusuhan di sebuah kota dan menampilkan foto kerumunan orang. Periksa apakah foto tersebut benar-benar berasal dari tempat dan waktu yang dilaporkan, atau apakah itu hanya foto lama yang digunakan kembali untuk memanipulasi persepsi. Untuk yang terakhir, yang kesembilan, bandingkan berita dengan media lain. Setelah membaca berita tentang kenaikan harga pangan misalnya ya, cari informasi yang sama di media lain. Jika beberapa media kredibel melaporkan hal yang sama dengan informasi yang konsisten, maka berita tersebut lebih dapat dipercaya. Namun, jika hanya satu media yang melaporkan hal tersebut, mungkin perlu dipertanyakan keakuratan beritanya. 7 hal yang perlu diperhatikan atau diperiksa saat kamu menemukan sebuah artikel sains atau penelitian. Yang pertama, judul artikel sensasional. Jika kamu menemukan artikel dengan judul "Minum air lemon setiap hari bisa sembuhkan kanker", judul ini terdengar terlalu berlebihan dan tidak ilmiah. Artikel ilmiah yang baik seharusnya menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan tidak bombastik, serta berdasarkan bukti yang kuat. Yang kedua, penelitian dan institusinya cukup dapat dipercaya. Misalkan, sebuah penelitian tentang obat baru diterbitkan oleh seorang peneliti yang berasal dari institusi yang tidak dikenal atau kurang bereputasi. Sebelum percaya hasilnya, cari tahu latar belakang peneliti tersebut dan institusinya, serta apakah mereka memiliki sejarah melakukan penelitian yang berkualitas. Yang ketiga, kesimpulan cukup kuat. Misalkan, kamu membaca artikel yang menyatakan bahwa diet tertentu dapat menurunkan risiko diabetes. Namun saat diperiksa, ternyata penelitian ini hanya melibatkan 20 orang sebagai sampel. Sampel yang terlalu kecil tidak cukup untuk membuat kesimpulan yang mewakili seluruh populasi, sehingga hasilnya tidak dapat dianggap kuat atau meyakinkan. Yang keempat, hubungan sebab akibat yang kuat, bukan sekedar korelasi. Misalkan, orang yang minum kopi setiap hari cenderung lebih langsing, namun korelasi ini tidak menunjukkan sebab akibat. Ada banyak faktor lain yang mungkin berperan, seperti gaya hidup atau pola makan yang perlu diperhitungkan sebelum menyimpulkan bahwa kopi adalah penyebab penurunan berat badan. Yang kelima, memakai kelompok pembanding. Harus ada kelompok pembanding yang setara. Misalkan, penelitian tentang efektivitas obat baru untuk tekanan darah hanya melibatkan sebab akibat. Ada banyak faktor lain yang mungkin berperan, seperti gaya hidup atau pola makan yang perlu diperhitungkan sebelum menyimpulkan bahwa kopi adalah penyebab penurunan berat badan. Yang kelima, memakai kelompok pembanding. Harus ada kelompok pembanding yang setara. Misalkan, penelitian tentang efektivitas obat baru untuk tekanan darah hanya melibatkan sekelompok yang mengkonsumsi obat tersebut, tanpa adanya kelompok kontrol yang menggunakan placebo. Tanpa kelompok pembanding yang setara, sulit untuk menentukan apakah hasilnya benar-benar karena obat atau faktor lain. Yang keenam, pemilihan data dilakukan dengan objektif. Artikel penelitian menunjukkan bahwa 90% responden merasa lebih sehat setelah menggunakan suplemen ini. Namun saat diperiksa lebih jauh, terlihat bahwa hanya data dari responden yang merasakan manfaat yang disertakan, sementara responden yang tidak merasakan manfaatnya diabaikan. Ini tidak menunjukkan bahwa penelitian data mungkin tidak objektif. Yang 7, penelitian tersebut pernah dikutip atau diulang oleh penelitian lain. Jika kamu menemukan penelitian yang mengklaim bahwa suplemen tertentu dapat meningkatkan daya ingat, namun ketika dicari lebih jauh, tidak ada penelitian lain yang mengutip atau mengulang hasil ini. Jika temuan tersebut belum diuji ulang oleh penelitian lain, sulit untuk memastikan kendala dan validitas.